Pria ini ingin berpura-pura menjadi hantu. Itu untuk menakut-nakuti sopir mobil itu, sehingga ia sengaja menghentikan mobil itu, setelah masuk ke dalam mobil. Terima kasih telah mengizinkanku pergi ke jalan depan. Lalu dia segera membungkuk, mengoleskan bedak ke wajahnya dengan sosis di mulutnya sebagai lidah palsu. Sopirnya ketakutan saat melihat pemandangan itu. Saat mobil berguncang ke kiri dan ke kanan, tubuh Abao pun ikut terbang maju mundur. Adegan ini membuat takut pengemudi. Dia tidak tahu kalau Abao baru saja mengendarai skateboard saat dia sedang panik. Polisi lalu lintas tiba-tiba memeriksa mobil di depan. Abao menjadi pucat, melihat jarak ini semakin dekat. Dia segera duduk tegak. Berhenti dan biarkan aku keluar. Mobil pun mengerem. Lalu dia mengeluarkan selembar uang. Ganti, beri aku kembalian. Sopirnya ketakutan dan bergegas menukar uang. Abao masih merasa itu belum cukup. Aku akan membawamu ke tempat 1000 hantu. Polisi melihat sesuatu yang tidak biasa. Jadi pergi bertanya tentang situasinya. Ada apa? Apakah kamu melihat hantu? Ya, itu di belakang hantu sungguhan. Abao berlari kencang, tanpa sengaja tersandung kayu. Dia jatuh ke dalam parit yang berbau busuk. Dia dengan cepat menarik rambutnya dan melihat ke belakang. Melihat polisi mengejarnya, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memutar tubuhnya. Hingga seluruh tubuh menjadi satu dengan lumpur. Keduanya melihat sekeliling, tetapi tidak melihat adanya tersangka. Jadi mereka kembali ke cara lama mereka. Abao melihat sekeliling. Benar saja, polisi sudah pergi. Jadi dia berdiri dan membersihkan kotoran dari tubuhnya. Tanpa diduga, keduanya tiba-tiba kembali. Bawa dia langsung ke kantor. Dia tidak punya pilihan selain terus berpura-pura menjadi hantu. Oh, aku sangat takut. Aku akan mengambil pistol dan menembaknya. Keduanya mengeluarkan senjata. Pendekatan langkah demi langkah Abao. Pada saat ini, rata-rata orang mengambang muncul dalam penglihatan mereka. Terkutuk, manusia terbang tak dikenal. Sepertinya aku takut pada polisi. Setelah sedikit memamerkan dirinya, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Tanpa diduga, kakinya tiba-tiba terpeleset dan ia terjatuh tengkurap. Kemudian dia menyadari ada batu nisan di depannya. Dia segera mengambil senter di sebelahnya dan melihat ke batu nisan. Hong Chu, yang dimakamkan di bawah adalah kakeknya. Seseorang yang tidak pernah dia hormati. Aku ingat ayahku pernah berkata, bahwa kakeknya hanya tahu tentang perjudian sepanjang hidupnya. Setelah meninggal, tidak ada harta benda yang tertinggal. Maka Abao mulai mengeluh tentang ketidakadilan nasib. Mengapa hidup ini tidak adil? Aku sangat sedih. Setelah berbicara, dia melompat dan menendang lagi. Guntur surgawi tidak tahan lagi. Tiba-tiba seberkas cahaya jatuh. Bagilah cabang menjadi 2. Abao sangat ketakutan sehingga dia lari dari tempat kejadian. Sesampainya di rumah, dia masih tidak bisa bernapas, ayahnya tetap berada di sisinya. Dia menjadi sangat marah sehingga dia menjatuhkan mangkuk itu. Ayah Abao marah, dia memungut pohon di sebelahnya. Bersiaplah untuk memberi pelajaran pada anak berbakti ini. Pada saat ini, kakek tiba-tiba muncul. Menghentikan perkelahian ayah Bao. Abao. Tetapi, Abao sangat ketakutan, sehingga dia segera bersembunyi di bawah kursi. Abao berlutut di depan ayahnya untuk mengakui kesalahannya. Abao ingin mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Tanpa diduga, ia ditemukan oleh kakeknya. Yang terjadi selanjutnya adalah semburan omelan. Apakah kamu keturunan tidak berbakti dari keluargaku? 8 batu nisan leluhur, kamu masih menyalahkan nenek moyangmu. Abao sekarang mengetahui kebenaran dari kakeknya. Ternyata sebelum kakeknya meninggal, ia adalah seorang penjudi. Sepanjang hidupnya, ia mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tanpa diduga, dia dibunuh oleh seorang pengkhianat. Qin ini kembali untuk mengumpulkan laporan. Sekarang beritahu ayah dan anaknya dengan jelas. Yang dia inginkan hanyalah berjudi. Dia ingin menggunakan kekuatan super kakeknya. Biarkan dirimu melawan takdir dan ubah takdirmu. Dia membeli banyak uang kertas. Dengan panik membakar kertas untuk kakeknya yang sudah meninggal. Bahkan dengan fotonya. Lalu dia pergi ke kasino. Setelah lihat sekeliling, benar saja, dia melihat arwah kakeknya di bawah meja. Keduanya segera mulai membuat kode. Sentuh kaki kiri lalu letakkan di angka 3. Jika aku menyentuh kaki kanan, kamu pasti pingsan. Dia memasukkan taruhan di angka 3. Dengan bantuan kakek, Abao mengubah nasib buruknya sebelumnya. Hancurkan 4 orang kuat di kasino. Kemenangan besar. Saat ini, kakek mulai berbicara tentang balas dendam. Cucuku sayang, aku ingin kamu membantuku membunuh seseorang. Jangan bilang aku harus membunuh 10 orang. Di waktumu, siapapun yang tercepat akan menghasilkan uang paling banyak. Setelah Abao mendengarnya, dia mengajak kakeknya membeli lotre 6 digit. Dengan restu kakek, Abao cukup membeli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di luar dugaan, ia juga menang. Dia menari dengan gembira, benar-benar lupa apa yang kakeknya katakan.
Saat itu kakek menghentikannya. Ingatkan aku untuk tidak melupakan balas dendam. Kata Abao, tidak masalah. Jangan lihat aku berjanji baik-baik saja. Di belakangnya dia mengundang Paman Din. Ingin menyeberangi jembatan untuk mundur. Paman Din berjalan menuju rumah. Mengamati. Dia melihat foto kakeknya tanpa menutup matanya. Kemudian ambil pedang mahoni. Dan mulai melompat ke sekeliling ruangan dengan pedang. Aku tidak menyangka kebencian kakek begitu kuat. Karena balas dendam, arwahnya tidak mau pergi. Paman Din telah memutuskan. Dia akan melakukan ritual agar dia tidak pernah terlahir kembali. Abao sedikit khawatir setelah mendengar ini. Dia maju cepat untuk memblokir. Jangan memohon padanya. Dia hanya hantu. Yen adalah balas dendam, kebenciannya terlalu dalam. Ini akan merugikan dunia. Abao masih ingin dia berhenti. Namun dia dilindungi oleh jaring Paman Din. Segera setelah itu, Paman Din melanjutkan. Aku ingin menggunakan api yang sebenarnya. Mengalahkan jiwa kakekku yang tersebar. Sesaat kemudian, membuat ruangan menjadi berantakan. Untungnya, ayah Abao kembali tepat waktu. Melihat seseorang membakar jimat itu. Dia segera mengeluarkan alat pemadam api. Dia berhasil menyemprotkannya ke arah Paman Din. Apakah kamu ingin membakar rumahku? Lupakan saja, rumah ini benar-benar. ... Sebuah lelucon berakhir seperti itu. Keesokan harinya, Abao mengambil uang itu dan mulai menghamburkannya kemana-mana. Kakek tidak tahan lagi. Hari-hari bahagia selalu singkat. Segera Tuan Hong datang untuk melihat. Dia dengan keras memarahi Abao. Dia anak nakal yang tidak menepati janjinya. Tapi Abao berpikir, bajingan itu, dan apa yang dia lakukan. Kamu akan dihukum olehku, dan bahkan akan kehilangan nyawamu. Itu adalah skenario terburuk. Mengapa tidak menggunakan cara hukum? Datang untuk membalaskan dendam kakekmu. Setelah selesai berbicara, Tuan Hong memukulnya sekali. Bawa dia ke TKP tahun itu. Ternyata seperti ini. Tuan Hong dan Tuan Liu menipu orang-orang agar mengambil sekotak emas batangan. Keduanya telah sepakat sebelumnya untuk menggunakan emas batangan ini untuk membantu korban bencana alam. Tapi kemudian Liu ingin mengambil semuanya sendiri. Itu dalam perjalanan pulang. Rancangannya membunuh Tuan Hong di hutan belantara. Tuan Hong meninggal karena kebencian. Tuan Liu menjadi orang kaya. Tanpa diduga, ternyata seperti itu. Melihat kakekku meninggal dengan sangat tragis. Abao bertekad membalaskan dendam kakeknya. Untuk menghubungi Tuan Liu, Abao berpakaian seperti orang sukses. Dia juga melihat seorang gadis. Dia bernama Lily. Dia berdiri di depannya. Keduanya melakukan kontak mata. Dia pergi, tetapi penganut Tao di sampingnya melihat petunjuk itu. Dia bukan superhero, tapi memiliki hantu yang membantunya. Aku akhirnya menunggu sampai hari ini. Meningkatkan pasukan tentara selama 3 tahun. Aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Tangani dia untukku. Ternyata Liu sudah lama mengetahui bahwa Hong akan datang untuk membalas dendam. Jadi bersiaplah. Melihat musuh, Tuan Hong segera memasuki Abao. Lalu berkata, perselisihanku denganmu akan terselesaikan hari ini. Akhirnya dia datang mencariku. Kamu berhutang nyawa padaku. Suara itu jatuh begitu saja. Sang Tao mengeluarkan segenggam cinnabar. Paksa jiwa Tuan Hong keluar. Paman Hong kalah, dia diusir dari mansion hanya dalam beberapa pukulan. Tidak ada perlindungan kakek. Abao dan yang lainnya hanya bisa bertarung sampai mati. Lily tidak hanya cantik, tapi juga sangat fleksibel. Berhasil mengusir musuh hanya dengan panci panggangan. Tapi pihak Abao menyedihkan. Liu kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat yang sama, Tuan Hong membawa putranya untuk membantu. Lihatlah anakmu dipukuli secara brutal. Kemarahan ayah Bao langsung membesar. Ayah, tolong jaga cucumu dengan baik. Pengecut, jangan meremehkanku, aku akan membunuhnya. Semua orang tidak pernah mengira ayah Bao akan bermain sebaik itu sekarang. Di hadapan ayah Bao, kekuatannya tidak sekuat ayam. Tapi dia tidak akan membiarkannya pergi semudah itu. Tidak. Setelah itu, ayah Bao membawa putranya dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba menyerang dari belakang. Pastor Bao yang tidak berdaya, tidak punya pilihan selain melanjutkan serangan. Orang-orang berpikir bahwa penganut Taoisme sulit untuk dihadapi. Tapi bagi Pastor Bao, beberapa gerakan saja sudah cukup. Sesaat kemudian, ayah Bao, setelah berhadapan dengan pendeta Tao tua itu, Tuan Hong akhirnya berani tampil. Pria itu melihat bahwa kartu truf jahatnya hilang, dan terus mengucapkan kata-kata dingin. Jangan berurusan denganku, aku tidak melakukan apapun. Jika kamu ingin membalas dendam, temukan dia, itu dia. Dia melihat anak-anak tidak berbakti di depannya. Marah, dia mendekat dan mencekiknya. Tanpa diduga, dia mendorongnya dengan keras dan langsung jatuh ke tanah, langsung menerima kotak makan siang. Putranya siap mengambil uang itu dan melarikan diri. Lily marah dan menangis sambil bergerak maju. Tendang dia langsung ke kolam.
Tolong, aku tidak bisa berenang. Aku akan tenggelam, bajingan. Di akhir cerita, sang kakek dengan gembira bereinkarnasi. Abao akhirnya memeluk kembali kecantikan itu.